لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا رواه Al-Hakim wa Ibnu Majah. Ikhwat iman, pengajian subuh Ahad yang saya hormati, tak terasa waktu terus berjalan, umur kita, kesempatan kita berkurang. Tentu hal ini perlu kita jadi peringatan bahwa makin bertambahnya kita umur, makin berkurangnya kesempatan hidup kita. Tentu sudah beberapa hari, hampir nyampe 1 bulan kita lewati bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan itu manusia, khususnya orang-orang mukmin umat Rasulullah SAW, begitu optimal memanfaatkan waktu demi waktu dalam bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan baik wajibnya maupun sunnahnya. Hal ini semuanya tentu kita juga berharap agar apa yang kita lakukan pada waktu bulan suci Ramadan itu ada targetnya, itu mencapai takwa. Ketika mempergunakan dalam ayat itu adalah kalimat la'alla, mungkin ini adalah suatu kalimat yang apabila kita cermati ada harapan, yaitu kalimat dengan pengertian taroji. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan kalimat la'alla itu ada kemungkinan tercapainya. Beda dengan kalimat laita. Kalau laita itu adalah sesuatu harapan, keinginan yang tidak mungkin. Kayak seperti orang-orang kafir pada saat dihadapkan dengan azab Allah, dia berkata laita kuntu turoba. Celaka aku kalau begini, jadikanlah aku dulu itu tanah saja. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Beda dengan ayat yang berhubungan dengan amaliyah atau kewajiban kita saum menggunakan la'alakum tattaqun. Nah, ini adalah yang perlu kita usahakan. Dalam bulan suci Ramadan tentu dengan ketaatan kita kepada Allah, apapun yang kita mampu lakukan dengan harapan mendapatkan pahala di sisi Allah, maka saya perhatikan orang-orang mukmin itu betul-betul cerdas menggunakan waktunya. Tidak ada waktu sekecil sedikit pun yang disia-siakan. Dengan melaksanakan ibadah saum berarti itu tidak ada waktu yang terbuang kecuali dengan nilai-nilai pahala. Nah, semoga kita melaksanakan kewajiban pada bulan suci Ramadan itu menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga pada bulan Syawal kita terangkat. Boleh dikata kalau bila dianalogikan bagaikan mungkin kita mengenal ulat, ya Pak? Ulat yang kelihatannya itu kemampuannya merayap, menjijikan, dan mungkin nyaris orang tidak suka. Tapi begitu masuk suatu fase metamorfosis sehingga masuk ke kepompong, ulat itu masuk menjadi kepompong. Setelah kepompong, dia itu berubah warna. Yang asalnya kemampuannya cuma merayap, warnanya juga tidak menarik, tapi setelah dia diam, kemudian pas keluar, dia itu tampilannya begitu indah. Ya, semoga kita juga seperti itu. Sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin banyak dosa yang kita lakukan, kita ini penuh dengan dosa, tapi pada saat sudah masuk Ramadan, nah setelah Ramadan kemampuan kita meningkat.
orang lain memandang kita menjadi indah karena akhlak kita jadi berubah. Yang asalnya tidak baik jadi baik, yang asalnya tidak rajin beribadah jadi rajin ibadah, sehingga kemampuannya juga lebih. Kayak ulat tadi, ya ulat itu mampu terbang warna-warni indah dan sebagainya. Karena itu proses membersihkan dirinya dengan mengatur pola hidup. Nah, itu adalah salah satu amalan yang kita lakukan bulan Ramadan. Kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Ada kebahagiaan, hari raya. Jadi hari raya itu kalau hari-harinya itu Jumat itu termasuk hari raya orang miskin. Kemudian Idul Fitri. Nah, nanti sebentar lagi, sekarang udah Syawal ya Pak. Sebentar lagi masuk bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi Dzulqa'dah, kemudian masuk ke Dzulhijjah. Berarti bulan Dzulhijjah itu tinggal 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan lebih. Nah, kenapa kita dalam kesempatan ini kita angkat judulnya hikmah kurban ya? Karena di bulan Ramadan kemarin juga kita juga berkorban dalam artian mengorbankan nafsu kita untuk taat kepada Allah. Nah, kalau di bulan Dzulhijjah itu ada syariat kurban, yang namanya kurban Pak. Kalau katanya itu qurba yakribu kurbanan, berarti dalam konteks kalau lihat definisinya kurban itu kenapa dikatakan ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanam yauman nahl. Jadi yang dikatakan kurban itu adalah menyembelih hewan kurban seperti ibil, kemudian bakor, unta, safi dan juga gonam. Yauman nahr pada hari nahr. Jadi hari Idul Kurban. Idul Kurban. Kemudian wa ayamut tasyrik dan juga hari-hari tasyrik. Jadi boleh Pak menyembelih kurban itu pada hari haknya tanggal 10, boleh juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi untuk apa kita menyembelih hewan kurban itu di hari nahar dan hari tasyrik, yaitu yataqarruba, untuk mendekatkan diri ilallah ta'ala. Jadi kita menggunakan harta kita dengan mengikuti syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar melaksanakan kurban. Nah, sejarah kurban itu apakah dari kapan? Jadi pertama, definisi kurban itu seperti tadi, salah satunya adalah pengorbanan menyembelih binatang dalam waktu tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan korban ini pun bukan pada saat kita saja, tapi kalau kita flashback ke belakang dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-27 itu jelas bahwa Allah memberitahukan masalah ini, masalah gaib ya Pak ya. Jadi ketika Rasulullah tahu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu menceritakan tentang kejadian anak Adam. Makanya kata Allah kepada Rasulullah, "Watslu alaihim naba abna Adam." Ceritakan, kisahkan, bacakan kepada mereka itu cerita tentang Ibnu Adam. Cerita tentang apa? Hal yang harus disampaikan kepada umat itu yaitu pada saat id qurba kurban, pada saat mereka mengadakan sesuatu yang mengorbankan hartanya, ternaknya karena diperintah. Tapi dari dua kisah ini para mufassir maknai yang kurban itu adalah Qabil dan Habil. Lepas daripada kisah antara keinginan nikah dan lain-lain, tapi intinya kurbannya saja. Karena kita bukan mempersoalkan masalah antara kawin silang dan lain-lainnya, tapi perintahnya ini untuk berkurbannya ini.
Yang pertama, ada yang fatuqubila min ahadihima, ada yang diterima kurbannya itu. Kemudian juga walam yataqabbal minal akhar, ada juga yang tidak diterima. Nah, ini yang jadi catatan buat kita. Jadi tidak semua yang mengorbankan diterima oleh Allah. Buktinya sebagaimana yang dikisahkan anak Adam, yaitu Qabil dengan Habil. Habil berkorban dengan hewan ternaknya, kalau Qabil berkorban dengan hasil pertaniannya. Tapi kenapa salah satunya diterima oleh Allah, yang satu tidak? Ini tentu yang jadi catatan buat kita. Pertama, pada saat kita menyambut perintah Allah, bagaimana? Kan ada orang yang menyambut perintah Allah itu bukan betul-betul disikapi dengan sikap yang betul tunduk dan patuh akan perintah Allah, tapi ada juga yang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah. Makanya saya sering mengatakan untuk belajar maka luruskan niat. Ini langkah awal. Karena apapun yang kita lakukan, bukan bentuknya, bukan besarnya, bukan mewahnya, tapi niatnya. Ini yang menentukan mendapatkan pahala atau tidak di sisi Allah. Kita tahu mungkin ya hadis yang berhubungan dengan niat, semua hafal. Innamal a'malu binniat. Semua amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah itu. Cuman ada dua, Pak. Kalau disimpulkan dari hadis itu, niatnya itu ada yang ilallah wa rasul, ada juga karena urusan dunia. Walaupun urusan dunia di sini ada urusan dunia, ada juga urusan wanita. Saya kategorikan ini dunia saja. Karena harta dengan wanita anggap itu dunia. Tapi kalau yang ilallah wa rasul, nah ini berarti ada yang niatnya ilallah wa rasul. Nah, kenapa yang tadi kisah tadi tidak satu diterima, yang satu tidak? Jadi tidak semua pengorbanan atau yang melaksanakan sesuatu langsung wah pasti tidak. Tergantung. Nah, ini urusannya dengan niatnya. Ini urusan batinnya. Dan kita tidak bisa menilai seseorang dengan mengatakan wah dia tidak diterima, nggak bisa. Kecuali kalau Allah memberitahukan. Yang seperti ini. Kenapa yang Habil diterima, yang Qabil tidak? Dari ayat ini pun juga udah jelas bagaimana tindakannya pada saat yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Sikapnya seperti apa? Maka Allah jelaskan, qala la aqtulannaka. Nah ini. Pada saat hasilnya Qabil itu tidak diterima pengorbanannya atau korbannya, bukannya muhasabah, bukannya koreksi diri, kenapa tidak diterima, harusnya jadi perbaikan. Justru ini sebaliknya, merencanakan pelanggaran yang lebih dahsyat lagi, yaitu akan membunuh siapa saudaranya. Harusnya pada saat tidak diterima langsung taubat kan gitu. Harusnya kayak seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya. Pada saat melakukan suatu pelanggaran langsung memohon kepada Allah, Rabbana dolamna anfusana, itu bentuk kesadaran, Pak. Kalau kita kan tidak tahu amal kita diterima atau tidak, tapi kita juga bisa dilihat ciri-cirinya. Dan diri kita sendiri yang tahu. Apapun yang kita lakukan, contoh seperti sekarang. Kita melaksanakan kajian subuh nih. Pahalanya sama nggak tiap diri? Walau alam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau amalan secara dohirnya itu ini semua baik. Tapi nilai di sisi Allah walau alam. Ya. Masalah kualitas yang didapat itu mungkin masing-masing nanti kita akan tahu. Hari ini tanggal 29 subuh, tanggal 29 jam segini, ini adalah suatu amal. Tahu bernilai atau tidaknya setelah kita nanti
dibuka oleh Allah catatan kita. Nah, kalau ini mulai kita luruskan niatnya dulu, baru nanti kaifiatnya, cara-caranya. Nah, dalam hal ini, dalam urusan kurban tentu ada hubungannya dengan yang dinamakan harta kita. Cuman yang perlu jadi catatan buat kita, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang diberi keluasan atau kemampuan hartanya, kemudian falam yudhoha, kemudian tidak melakukan kurban, maka yang jadi catatan yang perlu mengkhawatirkan dan perlu kita takuti pada saat kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekat salatku, tempat salatku. Berarti secara tidak langsung orang yang mampu untuk melakukan kurban, hartanya ada, mampu, tapi dia tidak melaksanakan, maka seakan-akan diusir oleh Rasulullah dari tempat yang baik. Ini pelajaran buat kita. Ya. Kalau sekarang mungkin saham, ya. Kalau sapi itu bisa dengan 7 orang. Sahamnya itu variatif dari 3,5 juta sampai 4 juta tergantung jenis sapi yang akan dibeli. Tapi bukan berarti hanya segitu. Satu orang mau kurban satu sapi boleh, jangan dipatok harus segitu. Misalkan ada di komplek Regensi ini, saya mau kurban dengan sapi limosin, tapi dia sekeluarga cuma 5 orang boleh. Cuman jangan seperti panitia yang mencari untung, jangan, karena ini ibadah, Pak. Harusnya panitia itu diamanahi, kemudian mencari sapi yang bagus, itu harus sama-sama. Kalau misalkan dia pengurban juga dan juga panitia, harus mencari yang terbaik. Kayak yang dicontohkan Khabil tadi. Khabil itu dia mencari ternaknya itu yang terbaik, karena diperintah oleh Allah cari yang terbaik. Beda dengan Qabil, ketika dia mengorbankan hasil pertanian, menurut tafsir itu dia mengorbankan hasil tanaman yang dia sendiri sebetulnya tidak suka. Jadi kalau melaksanakan perintah Allah itu dia asal-asalan. Beda dengan Habil, dia mengutamakan luar biasa. Jadi kita melakukan suatu amal, pikiran kita jangan untuk orang lain, Pak, tapi untuk diri kita. Kalau untuk orang lain biasanya asal, tapi untuk diri kita biasanya istimewa. Makanan juga sama kan, Pak, ya? Kalau untuk diri kita cari yang enak, ya, cari yang bagus kan gitu. Tapi kenapa untuk infak, ya, atau untuk orang lain biasanya di kelas-kelas yang kadang kita juga tidak begitu senang. Dulu pernah kejadian di zaman Rasulullah, ada orang yang mengorbankan kurma digantung di depan rumahnya atau masjid, tapi kurmanya itu jenis yang paling rendah. Dia sendiri memicingkan mata, tidak suka, karena punya anggapan bahwa itu adalah untuk orang lain. Padahal pada saat kita mengorbankan sesuatu itu untuk diri kita. Kan kita selalu memohon pengen banyak rezeki, ya. Pengen rezeki yang banyak, pengen rezeki yang baik. Tapi pelaksanaan antara doa dengan prakteknya itu kadang tidak sama. Pengen rezeki yang banyak tapi mengeluarkannya sedikit. Ya kan? Lihat aja di canceling, Pak. Banyak yang merahnya atau banyak yang abunya. Ya oke lah, kalau misalkan di kantong saku kita ada yang abu, ya yang abu. Tapi kalau ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, kemudian ada yang abu, kenapa yang diambilnya yang abu? Padahal kita ingin memohon kepada Allah rezeki yang banyak. Kan rezeki yang banyak itu yang dimakan, yang dipakai, dan yang diinfakkan di jalan Allah.
Tapi kenapa Kak? Yang diinfakkan di jalan Allah itu yang sedikit. Sementara harapan kita rezeki kita banyak. Nah, sama dengan kurban juga. Nah, kalau kita misalkan udah mampu berkurban kemudian tidak kurban, nah maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Ini yang membuat kita harusnya menjadikan sedih sebetulnya. Kenapa? Kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena ada unsur kebahilan dalam diri kita, sehingga oleh Rasulullah jangan mendekati tempat salat kami. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah, tentu ini jadi pembelajaran kepada kita. Dan juga kalau melihat dari hadis-hadis yang lain, hewan kurban juga betul-betul harus diperhatikan, terlebih adalah kesehatannya. Banyak hadis yang meriwayatkan. Saya simpulkan di sini, pertama ada larangan, tidak boleh hewan kurban itu pertama cacat, tidak boleh. Kayak seperti matanya sebelah misal, tidak ada matanya sebelah. Kemudian juga mungkin berpenyakit, kemudian kakinya juga sehingga jalannya tidak normal. Kemudian tanduknya copot sebelah, bagian telinganya terpotong, kemudian ekornya juga terpotong, kemudian matanya juga tidak sehat. Jadi betul-betul harus diperhatikan ketika kita mau berkurban. Maka panitia kurban ini mempunyai tugas yang luar biasa mulianya, sehingga dia harus betul-betul memperhatikan kesehatan hewan kurban. Jadi bukan hanya membeli hewan kurban, tapi harus diperhatikan baik umurnya maupun kesehatannya. Ya. Maka sebetulnya panitia berat sebetulnya. Kayak seperti kemarin Idul Fitri, itu amil itu berat sebetulnya. Kalau bukan orientasinya ibadah, ya, itu berat. Kenapa? Karena diamanahi cara membaginya, baik waktu dan ukurannya. Jangan sampai ada yang tersisa dan lain-lain, sampai yang tidak tersalurkan dan lain-lain. Itu berat. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, kemudian kita lihat kisah kurban yang mungkin begitu monumental. Kalau bisa kita lihat dalam surat As-Saff, ya, surat yang ke-37, ini Allah abadikan bagaimana Allah mengabadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kisah kurban yang pertama adalah itu tadi yang dalam surat Al-Maidah, yang menceritakan tentang kurbannya anak-anak Adam, yaitu Qabil sama Habil. Kemudian juga kisah yang menjadikan syariat yang diteruskan oleh Rasulullah SAW adalah kisah yaitu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tentu mempunyai, ya, diri sendiri adalah selaku suami dan ayah, kemudian istrinya juga ada, kemudian putranya. Ini adalah kisah yang luar biasa apabila kita ambil pelajarannya. Pertama, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh. Kita juga sering, ya Bu, ya, memohon kepada Allah. Sering memohon kita setiap sholat kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah permohonan kita kepada Allah agar pasangan dan keturunan kita adalah orang-orang yang qurrata ayun. Suami kita, istri kita, keturunan kita. Karena status diri kita pertama sebagai hamba Allah, itu harus yang kita pahamkan sebagai hamba Allah. Kemudian juga keadaan posisi kita sebagai hamba Allah bisa jadi bagaimana sebagai hamba Allah pada saat kita selaku suami. Karena kalau kita selaku suami, kalau orang tua kita masih ada, berarti posisi kita itu selaku suami, selaku anak. Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah pada posisi selaku suami dan anak? Berarti ada tugas bagaimana sikap kepada orang tua dan bagaimana
sikap kita kepada istri kita, menggunakan aturan-aturan Allah karena kita selaku hamba Allah. Kemudian kalau kita mempunyai keturunan, berarti posisi kita berubah lagi. Pertama, selaku anak dari orang tua kita, kemudian selaku suami dari istri kita, yang ketiga nambah lagi kalau udah punya turunan jadi seorang ayah. Maka tugasnya nambah, mewujudkan hamba Allah dengan keadaan atau posisi sebagai ayah bagaimana, sebagai suami bagaimana, sebagai orang tua bagaimana. Berarti nambah lagi. Maka tugas suami itu tidak mudah. Tidak mudah. Bisa melahirkan keturunan yang baik ketika suaminya dan istrinya ini taat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memperhatikan makanan, maka akan melahirkan keturunan yang luar biasa sebagaimana yang Allah abadikan dalam kisah ini. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Maka fabasarnahu bighulamin halim, maka Allah hibur Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keturunan yang sangat baik, sangat penurut. Bagaimana gambaran solehnya seorang anak dan solehnya seorang bapak. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keturunan yaitu Nabi Ismail alaihissalam, pada saat Nabi Ismail falama balagha ma'u sa'ya, pada saat Nabi Ismail suatu anak yang lucu, yang diharapkan, yang dipinta kepada Allah, lahir kemudian tumbuh sampai bisa membantu orang tuanya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya Nabi Ismail, inni ara fil manam inni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku menyembelihmu. Ini adalah suatu ungkapan yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang dicintainya. Kemudian di situ ada bentuk kebijaksanaan seorang ayah terhadap anaknya agar menyikapi fangzur maza saro. Bagaimana sikapmu nak terhadap apa yang aku lihat pada saat tidur tadi? Bagaimana sikapmu? Ini adalah bentuk komunikasi yang baik antara seorang ayah kepada anaknya, menyampaikan suatu perintah Allah dengan diskusi seperti itu. Kalau mungkin tidak soleh anaknya dengan mendengar cerita seperti itu, mungkin kata-katanya tidak akan menyejukkan hati. Mungkin kan sekarang jangankan disembelih ya Pak ya, disuruh sholat saja nanti kan sekarang. Nah sholat nanti kan gitu. Pada saat adzan, nah sholat nanti. Tapi pada saat dia mendengar bunyi hafai dari temannya, dia lari, langsung ambil. Ya. Ini adalah generasi-generasi yang sekarang kadang ketika adzan diabaikan, tapi pada saat bunyi HP-nya begitu cepat. Nah kalau keturunan Nabi Ibrahim adalah sosok yang soleh, bahkan digelari Khalilullah, kemudian memohon kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik, dan Allah hibur Nabi Ibrahim dengan keturunan yang baik, dan pada saat menyampaikan sesuatu yang dilihatnya pada saat tidurnya, bagaimana jawaban seorang anak yang begitu soleh? Qala, berkata Nabi Ismail pada saat orang tuanya, ayahnya mengatakan seperti itu, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku,
kerjakan apa yang engkau perintah, yang Allah perintah. Begitu solehnya seorang anak pada saat orang tuanya mengatakan, wahai anakku, aku melihat dalam tidurku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku lihat di waktu tidur? Nah, anaknya menjawab dengan penuh kepasrahan, wahai ayahku, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ini adalah suatu bentuk ungkapan dari anak yang soleh, menenangkan jiwa seorang ayah. Maka kita memohonkan keturunan kita, ya Allah. Maka Bu, anak kita itu kalau lihat dalam Al-Quran itu pertama ada yang disebut fitnatun, keturunan kita. Ada yang jinatun, ada juga aduwun, ada juga qurrata ayun. Jadi keturunan kita itu suatu saat mungkin jadi fitnatun, suatu ujian buat kita. Kemudian ada juga fase jinatun, kita bangga dengan anak kita karena kesuksesannya, baik pendidikannya, karirnya, jabatannya, kita bangga. Kemudian suatu saat ada adun, keturunan kita itu jadi musuh kita. Maka kita bermohon jangan sampai keturunan kita termasuk kategori yang tiga ini, apalagi adu. Tapi kita memohon kepada Allah agar keturunan kita tuh qurrata ayun, seperti apa yang ditampilkan seorang sosok anak Nabi Ismail alaihissalam, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga lihat seorang ibunya. Nabi Ibrahim begitu soleh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan apa? Pada saat diusir oleh raja, pada saat dibakar karena menegakkan kebenaran, Nabi Ibrahim dibakar ya Pak ya? Oleh siapa Pak dibakarnya? Raja yang berkuasa pada waktu itu siapa? Kan Namrud itu adalah seorang raja yang dolim. Kenapa Nabi Ibrahim sampai dibakar? Karena tidak setuju dengan akidah yang ada pada waktu itu, yaitu penyembah berhala. Ma'bad itu adalah tempat beribadah orang-orang penyembah patung. Nabi Ibrahim masuk di situ dan dihancurkan patung-patungnya, kemudian kampaknya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar. Tapi Nabi Ibrahim termasuk orang pemuda yang gagah dan bertanggung jawab. Dia tidak lari karena dakwah. Pada saat siapa yang menghancurkan patung ini? Kata penjaganya, melihat ada pemuda masuk di sini, mungkin Ibrahim katanya. Pada saat dipanggil, ini kenapa ini rusak? Wahai raja, alangkah bijaknya ketika raja bertanya kepada patung yang lebih besar, siapa yang merusak ini? Itu bentuk diskusi yang luar biasa. Nah, dari kisah ini kita bisa diambil ya, Nabi Ibrahim bagaimana pengorbanannya, kemudian istrinya juga bagaimana dia mengorbankannya ketaatan kepada Allah pada saat disimpan di suatu tempat, yang tempat itu tidak seperti tempat yang ada di kita ini. Gersang, tidak ada makanan. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah berpisah dengan keturunannya bukan karena tidak cinta, tapi dia mengorbankan kecintaannya karena mengikuti perintah Allah. Anak yang diharapkan begitu lahir disuruh ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan itu pengorbanan luar biasa, Pak. Anak yang kita harapkan pada saat sudah lahir
suruh berpisah karena dalam rangka dakwah. Kalau kita kan dakwah sebentar juga udah tangan belajar saja. Kadang-kadang istri kita suka bilang seperti ini, ngaji aja terus, kapan kerjanya? Padahal kita mengajinya 1 minggu sekali. Kalau Siti Hajar pada waktu itu sama Pak, tidak langsung menerima tapi bertanya. Pertanyaan-pertanyaan akhirnya tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat kalau pertanyaan seperti kita mungkin tega gitu kan, kenapa tega gitu meninggalkan aku dan anakku di sini? Apakah tidak kasihan gitu meninggalkan? Tapi pada saat pertanyaannya dirubah, Allahu amaroka bihada gitu. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Berarti menempatkan harus berpisah dengan keluarga karena Allah yang menyuruh, walaupun hati berat. Nah, Siti Hajar pada saat mendengar bahwa hal ini adalah perintah Allah, di situ ada ketenangan jiwa. Allah tidak akan membiarkan seorang makhluk atau hambanya terlantar, karena dilakukan itu dalam konteks ketaatan. Jadi jangan takut kalau kita melakukan ketaatan, jangan takut tidak diperhatikan oleh Allah. Kan ada seorang sekarang kalau misalkan dalam suatu pekerjaan, kalau tidak melanggar tidak akan mendapatkan sesuatu. Misalkan orang tersebut sampai berani melanggar untuk mendapatkan sesuatu, karena mindsetnya kalau tidak melakukan pelanggaran itu tidak akan mendapat itu. Padahal sebetulnya tidak melanggar juga pasti akan mendapat. Kan ada yang berani melanggar untuk mendapatkan nilai rupiah, berani melanggar aturan Allah dengan cara korupsi misalnya. Padahal tidak dengan korupsi juga akan mendapatkan, cuman mungkin di situ bagiannya. Makanya ketika Allah belum memberi kepada kita, jangan menilai Allah itu tidak baik, mungkin belum saatnya. Nah, di situ adalah bentuk. Nah, sama istri Nabi Ibrahim juga pada saat ditinggalkan. Nah, yang antara suami, istri dan anak juga sama diuji pada saat yaitu tadi, pada saat mau disembelih Nabi Ismail, bagaimana jawabannya? Ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi jawaban seorang anak yang begitu menenangkan dan menyejukkan seorang ayah pada saat ayahnya menyampaikan sesuatu perintah yang Allah perintahkan, anak begitu pasrah. Walaupun memang akhirnya oleh Allah itu bentuk ujian, setelah dua-duanya pasrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan binatang kurban. Maka inilah yang jadi syariat untuk kita laksanakan sampai hari ini, melaksanakan kurban baik dengan sapi, unta atau binatang-binatang yang lain, dengan syarat, dengan catatan binatangnya sehat, kemudian mencukupi umur. Kemudian juga yang terakhir, ya, kalau melihat dalam surat Al-Hajj, di sini juga kita jadi gambaran, Pak. Jadi gambaran bahwa yang tadi kurban itu ada yang diterima, ada juga yang tidak. Kemudian kita juga mencari yang terbaik untuk dikurbankan. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah, dasar kurban itu salah satunya adalah surat Al-Hajj ayat 36-37. Kalau dalam 36-nya di situ menjelaskan tentang al-budna. Al-budna itu berarti unta. Kalau unta itu disembelihnya kan sambil berdiri. Karena ayat ini menceritakan tentang waktu itu yang kurbannya itu adalah unta, maka caranya juga sawafa, itu sambil berdiri.
Kemudian berkembang ada kurban dengan sapi, nah itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan menyembelih sapi. Kalau sapi kan dibaringkan gitu. Kalau unta sampai sekarang juga sambil berdiri disembelih. Itu masa-masa, inilah Al-Quran luar biasa ketika berbicara masalah masa lalu, maka penjelasannya juga sesuai dengan masa itu. Jadi termasuk salah satu mukjizatnya Al-Quran adalah antara prosa dengan prasa itu pas. Kemudian juga dalam ayat 37-nya, ini yang harus jadi landasan bagi kita, harus meluruskan niat kita pada saat kita berkurban. Bukan, kan suka ada yang bilang seperti ini, kita harus yang besar, kemudian tanduknya yang bagus karena nanti ditunggangi, kan ada yang gitu ya. Ada yang pemahaman seperti itu, bahwa kurban itu adalah kendaraan kita untuk menyeberang, misalkan ditunggangi nanti di akhirat. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang kalau melihat dengan ayat ini, itu apa hubungannya gitu. Karena bukan besarnya dan segala macamnya. Bahkan kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dimauha. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, walaki yanaluhu taqwa. Nah ini niatnya. Jadi yang akan nyampe kepada Allah itu ketakwanya. Adapun tadi memilih yang baik, itu kan itu persembahan untuk diri kita, ya, untuk dipersembahkan kepada Allah dalam konteks ketaatan kepada Allah, maka cari yang terbaik. Kemudian niatnya, ikhlasnya karena Allah, karena yang menyampaikannya itu bukan daging dan darahnya tapi ketakwaannya. Maka hal ini mungkin jadi landasan atau orientasi kita apapun yang kita lakukan dalam bulan Zulhijjah nanti. Semoga kita semua termasuk orang yang diberi kemampuan untuk berkurban. Kemudian juga yang pengelola itu juga mungkin harus betul-betul, karena kepanitiaan itu adalah bentuk beribadah kepada Allah, sehingga kita harus betul-betul amanah. Kan banyak orang yang jadi panitia tapi banyak mengambil daging untuk dirinya, hati-hati gitu kan, kecuali kalau bagiannya. Nah itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita sampai pada bulan yang dimana ada hari raya kurban Idul Adha, kemudian yang disunatkan pada Idul Adha itu takbir itu mulai dari sore sampai hari-hari tasyrik. Kita takbir berarti dari mulai sore sampai akhir hari tasyrik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh. Kalau bisa saya jawab, kalau belum mungkin kita sama-sama mencari nanti. Demikian, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.